Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi matematika kelas 8, yaitu tentang sistem koordinat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan kedudukan suatu titik dalam bidang koordinat kartesius yang ditentukan dalam masalah kontekstual yang nantinya bisa diaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, sistem koordinat yang nanti akan kita bahas yaitu akan membahas tentang dua pokok permasalahan, yaitu tentang posisi titik dan posisi garis. Nah, sekarang anak, kita mulai yang pertama, yaitu tentang posisi titik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan koordinat kartesius itu? Nah, koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan menggunakan X, Y. Nah, sistem koordinat ini sebenarnya tidak luput dari kehidupan sehari-hari anak-anak. Oke. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan masyarakat, koordinat ini biasa digunakan di antaranya sebagai untuk melacak radar, kemudian bisa di dalam penerbangan, ya, pesawat di dalam tinggal landas atau landing itu menggunakan koordinat ini. Dan juga peta, denah juga tidak luput dari penggunaan koordinat ini. Nah, di dalam koordinat itu ada yang dinamakan absis dan juga ada yang dinamakan ordinat. Absis. Apa sih itu absis? Nah, di dalam koordinat, absis biasanya dinyatakan di dalam X atau sumbu X. Sedangkan ordinat ini biasa dinyatakan dengan Z atau sumbu Y. Suatu contoh, jika diketahui suatu titik koordinat dalam kurung 2,6, maka di sini 2 itu bisa dinyatakan sebagai X atau absisnya, sedangkan 6 itu bisa dinyatakan dengan Y atau ordinatnya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini Bapak punya gambar di dalam koordinat, ya, di dalam koordinat, bahkan koordinat kartesius. Di situ ada 4 titik. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan ada titik D. Nah, sekarang coba perhatikan. Perhatikan titik A. Oke. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Ya, coba dilihat, di situ ada sumbu X, dihitung ke A-nya, di situ ada 5 satuan, berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan terhadap sumbu Y berjarak 5 satuan. Jadi kalau dihitung dari sumbu Y-nya, dihitung ke A-nya, itu ada 5 satuan. Sehingga jika ditulis dengan koordinat titik A, koordinatnya adalah 5,4 atau 54. Gitu ya anak-anak ya? Bagus. Nah, sekarang coba perhatikan titik B. Sekarang perhatikan titik B. Titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Sehingga koordinatnya bisa ditulis min 2,2.
Jadi min 2 itu menyatakan sumbu X-nya, sedangkan 2 menyatakan dengan sumbu Y-nya. Jelas anak-anak? Oke, sekarang coba perhatikan yang titik C. Titik anak-anak ya. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Coba hitung kotak-kotaknya itu. Sehingga titik C mempunyai koordinat min 5, min 3. Min 5-nya itu menyatakan X, min 3-nya menyatakan Y-nya atau koordinatnya. Oke. Sekarang yang titik yang keempat, titik D, coba diperhatikan. Posisi titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Coba hitung ya, 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Sehingga koordinat titik D itu sama dengan 3, min 6. Sekali lagi 3 menyatakan X-nya atau absisnya, sedangkan min 6 menyatakan Y-nya atau koordinatnya. Jelas anak-anak? Baik, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang coba perhatikan di situ, ya, di dalam diagram Kartesius. Di situ juga ada 4 titik. Coba perhatikan, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sekarang bisa kalian perhatikan posisi dari titik A. Berapa koordinat titik A? Coba diperhatikan bersama-sama. Ada yang bisa? Bagus, bagus sekali. Berapa titik A? Koordinatnya 4,4. X-nya 4, Y-nya 4. Bagus. Sekarang titik B, coba perhatikan. Ada yang bisa? Bagus sekali. Ya, titik B. Berapa koordinat titik B? Ya, min 4 dan 3, bagus ya. Jadi X-nya min 4, Y-nya 3, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang yang C, coba perhatikan titik C. Berapa koordinat titik C? Iya ya, titik C berapa? X-nya min 5, Y-nya bagus, min 4 ya. Jadi koordinatnya berapa untuk titik C? Min 5 dan min 4. Bagus sekali. Nah, sekarang titik D yang terakhir. Perhatikan titik D, berapa koordinatnya? X-nya berapa? X-nya berapa? 3, bagus. Y-nya ke bawah. Y-nya berapa? Min 5. Sehingga didapat titik koordinatnya 3, min. Oke, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang berikutnya di dalam bidang Kartesius itu terbagi menjadi 4 bagian anak-anak, dan biasanya disebut dengan kuadran. Oke, karena ada 4 bagian, bisa disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang letak dari kuadran-kuadran itu yang di mana, Pak? Baik, anak-anak. Kuadran 1, ya, kuadran 1 terletak di sisi atas, ya, sisi atas. Oke, di mana pada kuadran 1 X itu positif dan Y-nya juga positif. Itu letak pada kuadran ke-1. Jadi kalau kalian tuh mendapatkan titik koordinat yang menyatakan X dan Y-nya positif semua, berarti titik itu berada pada kuadran 1. Jelas anak-anak ya? Baik. Sekarang berikutnya kuadran kedua. Nah, kuadran kedua itu apabila X-nya negatif dan Y-nya positif. Oke.
Sekali lagi, X-nya negatif dan Y-nya positif. Itu terletak pada diagram pada kuadran yang kedua. Nah, sedangkan kuadran yang ketiga kita geser ke bawah, ke kiri bawah. Itu apabila X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Jelas anak-anak ya? Oke. Nah, sekarang yang terakhir, sekarang kuadran keempat. Kuadran keempat apabila X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, kita anak-anak ya. Jadi kalau nanti kalian menjumpai di dalam titik koordinat yang mana koordinat-koordinatnya itu ada negatif dan positifnya, kalian harus bisa menentukan di kuadran mana titik koordinat tersebut. Baik. Sekarang di sini juga ada pada slide berikutnya ada gambar rumah sakit, juga ada gambar sekolah atau kantor di situ. Nah, pertanyaannya, di manakah letak rumah sakit tersebut atau berada di kuadran keberapakah rumah sakit tersebut? Siapa yang bisa? Bagus, bagus sekali. Dari kuadran berapa? 1. Ya. Kenapa di kuadran 1? Karena letaknya posisinya di sisi kanan atas, positif dan positif. Y-nya positif, X-nya positif, Y-nya juga positif. Bagus. Sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Di situ ada sekolah atau kantor. Oke. Di kuadran berapakah letak dari gambar tersebut? Ada yang bisa? Bagus. Kuadran berapa? Kuadran 3. Kenapa kok di kuadran 3? Karena posisinya berada di kiri bawah. Ya, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Oke, itu tadi anak-anak ya, yaitu tentang posisi atau letak titik ya, suatu koordinat. Sekarang Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang posisi garis. Baik anak-anak, di dalam bidang koordinat, apabila ada garis, dua garis yang sejajar, tidak berpotongan, maka garis itu dikatakan sebagai garis yang sejajar atau garis sejajar. Nah, artinya apa anak-anak? Artinya apabila dua buah garis terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang, maka garis itu dinyatakan sebagai garis sejajar. 1. Contohnya bisa kalian lihat di situ, contohnya gambarnya ada garis A, ada garis B, ya, yang saling sejajar, ya. Nah, walaupun itu garis itu diperpanjang sampai seberapa, maka garis itu tidak berpotongan satu dengan yang lain. Itulah yang dinamakan dengan garis sejajar. Oke, baik. Sekarang kita lanjut untuk posisi garis yang kedua, yaitu garis tegak lurus. Suatu garis dikatakan tegak lurus apabila garis tersebut memotong tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, coba perhatikan pada gambar. Ya. Di dalam gambar tersebut ada dua garis A dan B yang memotong tegak lurus atau yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang posisi yang ketiga, yaitu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba diperhatikan gambar. Suatu garis dikatakan memotong sumbu X dan sumbu Y apabila garis tersebut memotong kedua sumbu tersebut, yaitu memotong sumbu X dan sumbu
Y. Oke, coba bisa diperhatikan pada gambar. Di situ ada 2 garis yang menyilang, oke, dan kedua-duanya memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, jelas anak-anak? Jadi ada berapa posisi garis tadi? Bagus, ada 3. Yang pertama apa tadi? Sejajar, bagus. Yang kedua, tegak lurus. Sedangkan yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, baiklah anak-anak. Demikian tadi materi tentang sistem koordinat yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.